Setelah mendengar semua percakapan kita, saya pikir kita tidak membicarakan masalah reformasi itu. Karena tidak ada hal-hal mendasar yang diusulkan untuk memperbaharui dan merubah GKE ini. Ya semua serba artifisial. Artinya itu hanya tambahan-tambahan, tidak pada akarnya. Padahal ide reformasi itu berlandaskan pada konsep teologis. Silahkan unmute dulu Pak Paulus Ajong. Ya, silahkan. Halo. Ya, silahkan. Jadi keributan selalu terjadi dalam semua organisasi jika administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara konvensional ya selalu berkaitan dengan menghimpun, menyimpan, mencatat, mengolah, mengirim semua secara manual. Kemudian notulen, arsip, keputusan, agenda, surat menyurat, pembukuan kurang, bahkan tidak rapi, acak-acakan. Nah, mau tidak mau ini juga perlu. Dan ya harapan khususnya bidang administrasi ya kita berharap orang-orang yang memiliki kemampuan konseptual dan operasional memahami konsep prosedur dan tata kerja administrasi berkaitan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, koordinasi dan eksekusi. Kemudian juga berkaitan dengan penyesuaian dengan disrupsi 4.0 ya, apalagi ke depan berkaitan dengan artificial intelligence, kemudian big data, interaksi sosial serba online. Ya lagi-lagi sepertinya kita belum punya portal GKE. Ada banyak aplikasi Bootstrap dan lain-lain begitu ya untuk keamanan data-data GKE. Ketika kita berbicara tentang pembaharuan gereja, tentu kita diingatkan bahwa tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Karenanya gereja perlu membaharui dirinya dan terus-menerus menuju keserupaan seperti Kristus. Jadi di sini titik pentingnya Ibu Bapak ketika berbicara tentang pembaharuan adalah menuju keserupaan seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Dan yang kedua, ciri gereja yang sehat adalah gereja yang selalu membaharui dirinya dan hidup dalam dinamika yang dialami sesuai dengan konteks dan zamannya. Ada 4 hal besar yang dihadapi GKE saat ini dan ke depan. Yang pertama, organisasi atau manajerial dan kepemimpinan. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19, yaitu upaya-upaya penggalian dan pengelolaan keuangan gereja dan pengelolaan dana pensiun pekerja yang ini masih menjadi PR besar GKE. Dan yang ketiga adalah era digital 4.0, layanan yang berbasis digital. Bagaimana bahwa kita harus siap dengan layanan-layanan digital ini, ya salah satunya adalah peningkatan SDM agar kita melek digital. Yang keempat adalah persoalan lingkungan hidup, krisis ekologi, kebakaran hutan, banjir, alih fungsi hutan yang besar-besaran, dan lain-lain ini telah berdampak terhadap ekologi khususnya di Kalimantan ini. Tahun lalu di Lemandau saja dalam 1 tahun itu 3 kali banjir besar, dan ini cukup menyulitkan warga masyarakat di tempat ini. Kami persilahkan Pak Gunedi untuk melanjutkan paparan selanjutnya. Saya memulai dari apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 10, mengingatkan kita untuk terus membarui diri. Maka refleksi historis reformasi gereja mengingatkan bahwa membarui diri terus dilakukan melalui hal-hal kecil, sederhana, dan sehari-hari. Minimal memperbaiki keadaan yang ada di sekitar kita. Tindakan kecil Luther menjadi sebuah gerakan reformasi yang besar, karena ia teguh memegang komitmen dan integritas. Saya tebalkan di situ, komitmen dan integritas dalam melakukan pembaharuan.
Apakah kita juga setia melakukan pembaharuan dengan berkomitmen dan berintegritas? Ini pertanyaan untuk kita semua. Yang berikutnya, mulailah dari diri kita. Apakah kita bersedia memperbaiki diri kita? Kalau kita salah, beranikah kita mengucapkan saya minta maaf? Beranikah kita meminta masukan kepada orang lain? Siapkah kita mendengar kritik dan saran orang lain untuk diri kita? Dari siapa saja? Dari siapapun? Apakah dia tokoh atau dia orang biasa? Atau katakanlah jemaat biasa? Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, dan sebagainya. Berikutnya, lakukan pembaharuan di gereja melalui kebiasaan sehari-hari. Misalnya dalam hal berliturgi, ini satu contoh saja. Saat ada dorongan untuk melakukan pembaharuan liturgi, lakukanlah mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Kalau kita terbiasa melayani sebagai pemusik atau kantoria song leader di gereja, coba kita perbaiki nyanyian-nyanyian yang seringkali dinyanyikan salah berjamaah. Jika kita melayani sebagai tim liturgi kebaktian, coba kita perbaiki pelaksanaan ibadah melalui keseriusan pelaksanaan gladi bersih ibadah dan juga evaluasi setelah ibadah. Dan masih banyak lagi sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. GKI harus hadir di dunia era digital dan 4.0 ini, sekaligus mampu menangkap peluang pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan, adanya bonus demografi dan dominasi kaum milenial. Ini peluang yang juga penting untuk diingat oleh kita ke depan. Sentralisasi keuangan gereja adalah sebuah kemutlakan untuk penguatan dan pemerataan pelayanan gereja ke seluruh wilayah pelayanan GKI. Walaupun kita tidak selalu berbicara tentang keuangan, tapi pelayanan harus kita ingat juga selalu beriringan dengan finansial. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang di pedalaman, di pedesaan, yang dari segi kekuatan finansial masih lemah. Oleh karena itu saya kira sentralisasi keuangan juga menjadi bagian yang mutlak untuk kita kembangkan ke depan. Upaya pengembangan unit usaha dan pengelolaan aset ya, ini terakhir secara optimal sebagai usaha ekonomi produktif gereja. Misalnya ada toko dan fotokopi, katakanlah GKI Mart, penyewaan, bangunan dan fasilitas gereja, rumah toilet dan lain-lain. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Reformasi pada pengembangan spiritualitas dan peningkatan SDM, studi lanjut, studi banding, pelatihan, dan tenaga utusan. Refleksinya ialah kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan seterusnya. Baik itu harus terus belajar. Evaluasi dan strateginya ialah berpedoman pada firman Tuhan, takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang kita bisa menjumpai di lapangan, ini langsung curhat saya kira ya. Ada yang merasa bahwa dia sudah levelnya tinggi, pendidikannya, studi lanjutnya sudah sekian, dia merasa levelnya di sini, tidak levelnya di sini gitu ya. Jadi kita pertama harus kembali berpedoman takut akan Allah di dalam studi itu. Kemudian kita juga mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, lembaga pendidikan, gereja mitra, dan pemerintah. Saya kira kita semua juga seperti anak-anak kita itu kita memilih sekolah yang mana yang tepat untuk dalam pengembangannya, dalam untuk menjamin masa depannya, menjamin dia bisa mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Saya kira kita juga harus tetap mengembangkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang mana sekiranya itu mampu melanjutkan mempertahankan lembaga kita ini. Jangan sampai nanti ketika dia pulang dari pendidikan atau lembaga tertentu lalu berubah arah, lalu berubah pemikiran, lalu kemudian mempengaruhi yang lain sehingga oh ini jangan-jangan salah tempat belajar gitu maksud saya. Jadi kita harus selektif dalam hal ini. Kemudian poin C ini secara khusus ditujukan kepada STT karena memang dalam masa desnatalis sangat mendukung STT GKI sebagai dapur atau produk atau produksi pekerja GKI. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, STT GKI itu goalnya adalah jadi pendeta atau mungkin lebih banyak ke sana lah.
Dan juga pada saat ini kita harus mendukung STT ini karena menurut saya disinilah para pekerja itu dibentuk 5 tahun dalam pemikirannya, dalam cara pandangnya dan sebagainya, sehingga sinode itu saya kira majelis sinode tidak kenal dengan pendeta karena dia hanya bertemu pada saat pertemuan, pada saat pembekalan. Yang lebih mengenal adalah STT. Jadi dalam hal ini saya kira kerjasama dalam hal penempatan, dalam hal pemilihan dan pemimpin, ketua dan seterusnya, atau penempatan dalam berbagai talenta itu kita harus kerjasama dengan para dosen STT karena mereka lah yang lebih tahu karunia dan talenta mahasiswanya yang dibimbingnya selama ini. Oleh karena itu bisa berkualitaslah dalam hal kelembagaan kita baik di jemaat maupun juga di dalam kelembagaan. Kemudian dalam hal ini karena dia studi lanjut atau studi banding, pelatihan mau tidak mau kita harus berpatokan kepada selektif. Tidak harus ada selektifnya dengan pertimbangan yang matang. Kemudian dia juga harus kompetitif. Dia harus kemudian melalui seleksi atau kompetensi atau apapun bentuknya. Dan kemudian kita harus komprehensif juga supaya memang dia menyeluruh, jangan sampai misalnya orang-orang yang berpotensi itu hanya numpuk di sini saja, sedangkan di sini kosong, di sana tidak ada sama sekali. Misalnya di majelis sinode ada, kemudian di STT banyak, kemudian yang disebarkan di lapangan itu lebih banyak, sehingga dia sinkron semuanya. Dan tetap pada revolusi mental dalam proses pemikiran dan seterusnya. Kepada Pak Pendeta Mariadi, silakan. Salam. Pengembangan sumber-sumber keuangan GKE non-tradisional. Nah ini, usaha menggerakkan sebuah organisasi harus diakui bahwa uang menjadi salah satu alat penunjang yang berperan penting. Demikian juga dengan organisasi gereja. Salah satu indikator dari kemajuannya adalah kemandirian dalam hal dana atau keuangannya. Dari apa yang sering dilontarkan oleh Majelis Sinode GKE tentang dana pensiun pendeta, pegawai GKE yang masih terutang dengan PGI. Tidak dibayarnya biaya mutasi pendeta sebesar 30% oleh Majelis Sinode. Tidak adanya anggaran untuk bansos atau bantuan sosial bagi pegawai GKE yang sakit atau meninggal dan lain-lain. Menunjukkan bahwa gereja Kalimantan Evangelis di tingkat Majelis Sinode masih belum mandiri dalam dana. Padahal ada banyak sumber-sumber keuangan GKE yang dapat dikelola dan dikembangkan, baik sumber keuangan tradisional maupun non-tradisional. Adapun usaha-usaha produktif yang dapat dikembangkan oleh Majelis Sinode bekerja sama dengan resort, diantaranya adalah membangun ruko misalnya, mes atau penginapan, gedung walet, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, sesuai dengan potensi dan peluang yang ada di resort-resort tersebut. Dengan adanya usaha produktif tersebut, otomatis akan menambah pemasukan dana bagi GKE. Sehingga Majelis Sinode GKE atau resort-resort yang memiliki usaha tersebut tidak lagi bergumul dengan minimnya dana untuk biaya operasional atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Malah bisa membantu dan menopang resort-resort yang lemah. Sehingga para pekerja GKE pun merasa terjamin dalam hal kesejahteraan dan tidak berpikir untuk meninggalkan pelayanan sebagai pekerja GKE. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan, atau pertanyaan-pertanyaan pada narasumber kita. Kami persilakan. Bu Besi, ya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan Besi. nama Pak Marco Mahin. Pak Marco, kita persilakan. Baik. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon maaf, saya mau cek karena tempat saya sedang hujan. Apakah suara saya cukup terdengar? Sama, jelas, ini juga tempat saya hujan. Ya. Jelas, jelas Pak Marco. Ya. Dan tambah ganteng. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman semuanya. Saya menyambut baik acara yang dilakukan ini. Namun setelah mendengar semua percakapan kita, saya pikir kita tidak membicarakan masalah reformasi itu. Karena tidak ada hal-hal mendasar yang diusulkan untuk memperbaharui dan merubah GKE ini. Ya semua serba artifisial.
Artinya itu hanya tambahan-tambahan, tidak pada akarnya. Padahal ide reformasi itu berlandaskan pada konsep teologis. Sesuatu yang harus didobrak, sesuatu yang harus dipatahkan, diganti dengan yang baru. Nah, saya tidak melihat ada sesuatu yang baru yang kawan-kawan tawarkan. Ini mohon maaf, ini bagian dari kritik kita. Reformasi apa yang Anda tawarkan? Revitalisasi apa yang Anda tawarkan? Kalau buka rokok, itu artifisial. Anda tidak perlu jadi gereja hanya untuk bisa buka rokok. Ya, Anda tidak perlu gereja kalau hanya bisa punya hanya bisa sarang walet. Nah, hal seperti itu mesti dipikirkan. Apa misalnya yang betul-betul merubah struktur konsep pemikiran mengenai GKI ini. Ya, misalnya saya sarankan dan hampir tidak ada disentuh dalam diskusi kita, tidakkah kita bisa melihat misalnya struktur kita berkaitan dengan majelis resort, itu organisasi tengah yang sedikit sekali gunanya. Ya, kita membayar orang di majelis resort, lalu kemudian ada gajinya, tetapi ya mereka sedikit berfungsi untuk akar rumput, untuk jemaat-jemaat. Nah, adakah pikiran kita untuk mengganti atau merubah struktur majelis resort itu bukan lagi sebagai struktural begitu, tetapi dia menjadi semacam koordinatif saja, sehingga dia menjadi semacam organisasi, kalau di GPIB itu namanya PELUM, pelayanan umum. Jadi dia mengorganisir pelayanan, bukan organisasi tengah yang perlu dibiayai. Ya, saya misalnya melihat di Palangkaraya, saya tidak mengerti dengan pekerjaan majelis-majelis resort itu. Ada gajinya, tetapi saya nggak tahu apa fungsi langsung ke kami. Ya, dan kegunaannya langsung. Nah, saya berpikir organisasi-organisasi tengah yang menghabiskan dana kita itu kita alihkan bentuknya sehingga dia tidak lagi menjadi struktural tapi fungsional. Jadi dia hanya menjadi fungsi koordinatif saja. Nah, saya berpikir kalau kita merubah itu, maka kita akan melihat sesuatu yang berubah. Nah, tidak ada lagi orang yang rebutan jadi ketua resort. Ya, orang akan berebutan di jemaat begitu. Kemudian sama dengan sinode. Sinode itu jangan lagi menjadi puncak segala-galanya. Ya, mestinya kekuasaan itu diratakan di tingkat-tingkat jemaat. Ya, kenapa ada banyak orang yang menetes liurnya ingin duduk di sinode? Karena memang di situ tumpukan kekuasaan. Ya, menjadi pengurus sinode itu bisa mengancam. Ya, dia bisa mengatakan nasibmu di ujung pulpen saya. Tetapi coba kita berpikir untuk merubahnya, bukan menguatkan piramid di tingkat atas, tapi menguatkan majelis-majelis jemaat yang merupakan akar rumput. Nah, saya yakin kalau yang kita kuatkan itu majelis jemaatnya, otomatis sinode itu akan kuat. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya udah lihat wajah Agus dari sini. Terima kasih.